Halo Sobat Jatimers, gimana kabarnya? Selamat datang di Bang Jatim Podcast. Bersama saya Aji Kuncoro, Bang Jatim Podcast hadir untuk memberikan informasi dan juga inspirasi bagi Sobat Jatimers dimanapun berada. Di episode kali ini, Bang Jatim Podcast akan membahas mengenai public speaking dan personal branding. Mungkin di antara Sobat Jatimers ada yang masih malu-malu ketika diminta untuk presentasi atau bahkan hanya sekedar untuk membuka sebuah diskusi. Nah, kita akan membahasnya bersama Marvin Sulistyo, seorang jurnalis dan juga news anchor. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Marvin. Halo Mas Aji, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Marvin gimana? Sehat? Baik, sehat. Mas Marvin, saya berikan kesempatan untuk menyapa Sobat Jatimers dan juga sekalian perkenalan langsung dengan Sobat Jatimers. Siap. Oke. Apa kabar Sobat Jatimers semuanya? Semua dalam keadaan yang sehat. Kita akan ngobrol santai-santai sekarang ya pokoknya ya. Benar. Pokoknya semoga ini bisa memberikan input yang baik untuk semua Sobat Jatimers semua. Sukses. Gitu Sukses, mantap. Kita berasa seperti ini ya. Motivator Bener. gitu. Benar. Kan public speaking. Oh iya. Bisa ya. Mas Marvin, ini kan yang namanya public speaking, mungkin ini merupakan masalah yang mungkin berulang kali dibicarakan. Banyak sekali yang sudah membicarakan mengenai public speaking. Dan mungkin juga dari Sobat Jatimers ini ada yang menanyakan nih, mungkin seberapa penting sih public speaking ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Mas Marvin? Oke. Boleh di-sharing? Kalau menurut saya itu public speaking itu sangat penting ya. Karena gini, mindset orang-orang ketika ngomong public speaking adalah berbicara depan publik gitu. Benar. Bicaranya pasti ketika, katakanlah Mas Haji ngomong depan banyak orang. Yes. Ngomong dengan audiens yang sangat besar, ribuan, ratusan. Bilang enggak. Public speaking itu juga bisa diartikan sebagai kita berbicara intrapersonal. Satu sama lain. Oh, okay. Nah, betul. Saya ngomong dengan Mas Haji ngomong dengan saya. Kita membutuhkan public speaking juga. Gimana cara kita untuk memposisikan diri kita, untuk menyampaikan poin-poin yang sudah kita siapkan, untuk kita sampaikan. Itu udah termasuk dalam public speaking sebenarnya. Jadi itu adalah hal-hal yang orang mungkin sering agak lupa dan juga luput. Padahal itu sebenarnya itu termasuk di dalamnya itu. Keterampilan, kecakapan kita. Kadang kan ada persona pribadi kita ya. Misalkan Mas Haji gitu, ketika berbicara dengan orang, pasti tidak akan menunjukkan Mas Haji 100%. Pasti akan menunjukkan Mas Haji versi podcast di depan panggung atau seperti apa. Nah, itu sama seperti public speaking. Keterampilan itu sebenarnya harus dimiliki secara spesifik oleh orang-orang mengenai bagaimana menciptakan persona public speaking itu agar bisa menyesuaikan dengan berbagai macam situasi. Pentingnya kayak gitu. Jadi sebenarnya public speaking itu tidak harus kita berbicara di depan khalayak ramai. Ya. Meeting pun itu juga bisa sebagai public speaking loh. Yes, benar. Kita membuka meeting. Nah, benar. Iya kan? Membuka diskusi, memantik pertanyaan. It's a part of public speaking sebenarnya. Oke. Jadi kan anaknya ada banyak public speaking itu. Ada yang kita ngomong interpersonal, ada yang kemudian kita ngomong soal moderasi sebuah diskusi, ada yang juga kita menjadi seorang host dalam artian ya offline, luring, daring seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita udah cakap berpublic speaking ini misalnya, benefitnya apa aja sih kalau boleh tahu? Banyak banget, karena begini, saat ini kita memasuki situasi yang sangat tinggi ya, katakanlah digital, kita bicara soal digital. Kita pasti memiliki profil sosial media. Oke, benar. Kita pasti memiliki kesempatan untuk dilihat oleh banyak orang secara digital. Yes. Dan itu artinya membuka opportunity yang besar. Ketika kita punya kesempatan untuk mengembangkan public speaking, kita punya kesempatan juga untuk mengembangkan karir kita ke depannya. Bisa jadi mungkin orang yang mengatakan, saya kan seorang banker. Yes. Saya fokusnya belakang layar atau di belakang meja aja kok begitu. Nggak bisa. Ketika kamu punya keterampilan itu, kalau kita bicara soal keterampilan dan juga potensi pekerjaan, itu bisa menimbulkan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan kita untuk mendapatkan bidang-bidang baru dan diri kita untuk mengembangkan diri. Gitu. Itu satu. Kalau kita ngomong soal kemungkinan yang bisa kita dapatkan pada waktu kita cakap dalam berbicara di depan publik gitu. Dan kedua, untuk kita pribadi itu bisa meningkatkan kita dalam hal-hal ketika kita menyampaikan suatu hal kepada orang. Kita kan pasti berkaitan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan bertemu dengan orang baru, kita bertemu juga dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa diprediksi. Ketika kita sudah terbiasa menghadapi berbagai macam audiens dengan karakter yang berbagai macam, kita pasti akan lebih cakap pada waktu kita akan berbicara dengan sosok-sosok yang tidak bisa diprediksi. Kita tahu cara ngadepinnya gimana.
Kalau orang pertama kita hadapin ngeyel langsung gitu ya. Kita tahu caranya buat, oh iya, kita dengarkan dulu gimana, kita puk-puk dulu, baru kemudian kita kasih informasinya. Gitu. Oke, berarti untuk seorang bankers ini juga sangat perlu, tidak hanya untuk teman-teman di bagian frontliner aja. Yes. Karena yang kita tahu, teman-teman berpikiran, oh yang paling penting untuk belajar public speaking itu adalah teman-teman yang ada di frontliner. Padahal teman-teman di back office itu juga sangat perlu untuk belajar mengenai public speaking ini. Kemudian, misalnya kita udah belajar public speaking, biasanya itu tantangan apa sih yang dihadapi ketika kita ingin memulai belajar mengenai public speaking ini? Tantangan tuh banyak banget ya. Tapi kalau saya bisa garis besarnya 2 saya berikan, itu pertama adalah takut mencoba, dan kedua terlalu berani gitu. Itu maju jadi tantangan. Takut mencoba karena dari awal sudah merasa bahwa aduh saya nggak punya keterampilan itu, saya nggak mau aduh kayaknya saya nggak bisa ngomong depan, udah kamu aja. Sebenarnya berani sih, cuman mau ngomong apa bingung, akhirnya nggak pede. Iya, kenapa seperti itu? Karena tidak tahu apa yang mau diomongkan. Oke. Iya. Itu pentingnya persiapan tadi itu ya? Betul. Poin-poin apa yang mau dipersiapkan. Banyak orang itu memang pede dulu aja ngomong depan umum. Tapi pada waktu ngomong akhirnya nggak ngerti mau ngomong apa. Benar. Tapi ketika dia tahu poin apa yang mau disampaikan, langsung A, B, C, D. Poin A, B, A, C, semuanya bisa satu persatu dijabarkan. Dan kedua, tantangannya itu terlalu berani dan merasa sudah cukup. Yes. Nah, itu. Memang tidak ada ukuran yang bisa dikatakan ini ya, mana public speaking paling sempurna gitu. Kita bicara soal tingkat internasional, misalkan Oprah Winfrey atau mungkin Indonesia Najwa Shihab gitu ya. Mereka pun juga pasti punya flaws. Mereka pasti punya kekurangan. Satu hal, mungkin intonasi atau apapun itu, tidak ada yang sempurna. Tetapi bagaimana kemudian pesan itu bisa diterima oleh orang yang mendengarkan, itu paling penting. Nah, penyakitnya kebanyakan orang merasa sudah bisa. Sudah merasa kayak, gue bagus ngomong depan umum seperti ini, A, B, C, D-nya. Pada waktu kemudian di-review lagi, ternyata dia tidak memberikan nafas yang cukup untuk pemirsa ataupun juga pendengar yang mendengarkan. Semua all about dia gitu. Akhirnya ya pesan tidak tersampaikan. Dia tidak membuka ruang dan telinga untuk mendengarkan poin-poin lain yang sudah atau bisa diterima sebagai input agar dia lebih baik lagi, merasa sudah lebih bisa, lebih pintar. Nah, itu tantangannya itu. Oke. Terus kemudian nih, Mas Marvin kan sudah bisa dibilang malang melintang ya. Malang dan melintang ya. Senior. Malang melintang, yes senior. Di dunia public speaking ini. Ini kalau boleh tahu ini bagaimana sih cara membangun public speaking sendiri menurut versi Mas Marvin Sulistyo? Oke, kalau saya harus mengerti kebutuhannya apa dulu pertama, gitu. Apakah saya ingin menjadi seorang host yang berbicara di depan banyak orang, atau saya ingin menjadi seorang host yang berbicara di depan kamera, atau saya memang ingin menjadi seseorang yang bisa interpersonal satu sama lain, gitu. Katakanlah kita berbicara mengenai calon customer dan juga pada orang yang akan memberikan informasi. Itu ya, kita harus mengerti dulu kebutuhan kita apa. Karena kita tidak bisa meraup semuanya. Harus satu persatu. Nah, kalau kita memang pengen tahu cara-cara untuk bisa lancar dalam berbicara di depan umum, katakanlah dalam artian host, kita berbicara depan audiens yang besar, maka kita harus benar-benar mengerti dahulu poin apa yang mau kita sampaikan, karakter audiens kita seperti apa. Dan juga baru kemudian kita mengerti apa-apa saja kebutuhan yang perlu kita sampaikan pada waktu di depan panggung. Sama halnya ketika kita pengen jadi seorang host di depan kamera seperti ini gitu ya, kita pasti akan ada tantangan-tantangan yang lain. Benar. Terasa nggak kalau misalkan kita ngomong depan orang dan ngomong depan kamera itu beda rasanya? Beda, lebih susah depan kamera. Kamera kan? Yes, betul. Itu pelajaran paling penting pada waktu di TV. Karena ngomong depan kamera, kamera itu kalau orang TV bilang adalah teman paling baik, tapi juga musuh paling jahat. Kenapa? Karena kalau depan kamera, kita bisa ngomong gini, kita merasa pede, kita di depan kamera kita katanya bagus. Kita review, kita bilang, keren banget, pede banget. Tapi kalau kita kita deg-degan di layar, di kamera, nggak akan difilter. Nggak ada 360 di sini. Nggak ada edit-edit langsung semua. Kelihatan semua, kita kedip-kedip matanya terus. Kita mau apapun kelihatan semua. Kelihatan semua, benar. Benar kan? Nah, itu makanya. Memang ada perbedaannya. Jadi kita benar-benar harus mengerti dulu kebutuhan kita mau apa. Ketika kita pengen belajar public speaking, gitu. Ilmu baru ini ternyata. Serius. Karena memang bener sih, ngomong di depan kamera itu lebih susah daripada kita ngomong langsung. Jahat ketika memang. Kita acara di seminar gitu mungkin kita lebih mudah ya. Yes, bener. Bener kan? Apalagi pada saat kemarin, saat pandemi. Kita ngomong pada saat
ada webinar gitu, Betul. itu susah banget loh. Yes. Apalagi interaksi dengan audisi, aduh ini harus gimana, kan nggak tahu Belum kan? lagi delay-nya kan. Benar. Koneksinya banyak hal bisa dipelajari lah di sini. Oke, terus kemudian public speaking ini kan juga kaitannya erat banget dengan personal branding. Betul. Ya, kadang kita bisa melihat karakter seseorang itu hanya dari media sosial. Kita lihat, oh ini orang ini periang gitu kan, atau Betul. orang ini kelihatannya pintar, padahal pintar beneran sih, nggak kelihatan ya, orang ini pintar gitu kan. Kita lihat dari sosial medianya, kita bawa Instagram aja udah kelihatan. Betul. Reason apa sih yang menurut Mas Melvin ini yang perlu dibangun untuk membangun sebuah personal branding ini apa? Oke, kalau yang penting itu ketika membangun personal branding adalah kita harus paham kita itu siapa, gitu. Kebanyakan orang ingin mempersonakan dirinya menjadi seseorang yang padahal mereka bukan. Gitu. Oke. Sebagai contoh ini tadi saya berikan pada waktu kelas ya. Yes. Saya nggak membawa contoh personal branding yang super umum gitu. Katakanlah kita bicara Oprah Winfrey gitu. Kita harus jadi seperti dia yang empati tinggi, cara ngomongnya juga mendengarkan atau ya penuh dengan simpati dan nada-nada yang sangat ini ya mendengarkan gitu. Enggak. Kita cukup dengan melihat sekarang yang lagi FYP. Tahu Cimehong nggak? Tahu. Oh, udah. Dia pintar banget jualannya, marketingnya pintar banget. Ya. Aku harus belajar dari dia sih. Nah. Apapun bisa dijual loh. Itu persona yang orang sering skip bahwa seorang penjual saja, dia bisa membuat persona yang sangat kuat di depan layar. Nah, dan bahkan juga dengan bantuan sekarang FYP di platform TikTok ataupun Reels gitu yang algoritmanya juga sekarang udah berubah, itu bisa menciptakan banyak sekali para persona-persona baru yang bisa sekuat Cimehong begitu yang muncul. Dan itu pentingnya untuk kita membangun itu, persona itu, menemukan siapa kita. Nggak perlu seorang Marvin atau mungkin Mas Haji jadi seorang Cimehong, itu nggak perlu ya. Tapi cukup menjadi diri kita aja, tapi dengan mengetahui kita itu karakternya seperti apa. Oh gitu. Kenali dulu diri sendiri, baru kemudian kita mengerti. Cara ngenalinnya gimana? Gampang banget. Mau rekam diri kita pada waktu ngomong, atau kita tanya sama teman terdekat kita. Bahkan kalau tadi saya di kelas saya minta mereka buat rekam mereka sendiri-sendiri, ngomong, kenalin diri kalian sendiri. Karakter suara seperti apa, cara mereka menjelaskan seperti apa, that's your character. Gitu. Oke. Berarti patut dicoba nih. Sobat Jatimers semua, silakan dicoba, kita rekam sendiri, kita kenali diri kita. Betul. Jadi nanti nggak terlalu, istilahnya, over PD juga. Betul. Jadi kita tahu diri kita ini, oh ternyata diri kita seperti ini, karakter suara kita seperti ini Yes, gitu ya. benar. Oke. Terus kemudian nih, misalkan kita ini kan seorang bankers, seorang profesional. Yep. Nah, tentu kita juga harus bisa membranding diri kita, membangun personal branding kita, supaya pada saat ada kegiatan ataupun event, kita bisa menempatkan kita di mana, seperti itu kan. Entah itu eventnya event formal maupun non-formal, kadang kan ketemu nasabah itu kan juga macem-macem ya. Betul. Macem-macem karakternya. Misalkan kita ketemu pedagang kan kita nggak mungkin, halo selamat siang Bapak, kan nggak mungkin seperti itu kan. Apa kabar semuanya? Kita nggak mungkin kan. Jadi misalkan gimana sih caranya kita sebagai seorang bankers ini untuk membangun personal branding kita ini gimana? Membangunnya seperti biasa, kita mengenal diri kita sendiri seperti apa. Dan kenali siapa calon yang akan kita berikan informasinya. Saya dapat banyak sekali input orang-orang itu udah resisten terlebih dahulu ketika mereka itu ingin mendapat informasi dari kita. Gitu. Misalkan contoh case-nya seperti tadi, misalkan di beberapa wilayah ya, mau diperkenalkan soal Bank Jatim aja. Yes. Gitu. Mereka orang-orang kemudian bilang bahwa nggak mau, kabur duluan. Pada kayak, aduh udah apa nih? Udah berasa seperti misalkan salah satu produk asuransi gitu ya, pada nggak mau semua. Nah, kita nggak bisa menyalahkan mereka. Karena mungkin mereka, para calon-calon pendengar kita itu, memang sempat merasakan ada pengalaman masa lalu gitu. Betul, kali ya? traumatis gitu ya. Yes. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mendengarkan lebih lanjut, mereka sudah langsung ditekan duluan atau bagaimana. Nah, untuk teman-teman bankers itu, bisa kemudian dengan kita menggunakan satu hal yang orang paling sering lupa. Empati. Dengarkan. Oke. Posisikan diri kita ketika bicara dengan calon customer kita atau orang yang akan kita berikan informasi. Dengarkan dulu aja. Pasti mereka orang macam-macam. Ada memang tipikal orang yang jawabnya cuma iya, enggak. Tapi ada juga orang yang memang suka ngomong seperti itu. Dengarkan saja. Empati.
Karena empati itu adalah jembatan paling penting ketika kita berkomunikasi. Mau misi kita cuma pengen cerita aja, kita mau ngomong satu arah, atau kita mau dua arah, jembatan utama itu adalah empati. Posisikan diri kita di sana. Udah, gitu aja, dengarkan ketika orang ngomong apa. Baru kemudian jika kita punya misi untuk menyampaikan informasi, masukkan perlahan di sana. Gitu. Jembatan utama adalah empati. Empati yang paling penting ya. Kita dengerin dulu, walaupun nasabah marah-marah kayak apapun, kita dengerin dulu aja. Iya, mohon maaf, baik Bapak. Iya. Maaf, terima kasih Pak. Iya Pak, bener ya Pak ya. Kok bisa sih Pak, gitu kan? Kok bisa gimana? Emang bisa kan? Oh iya Pak, ada pengalaman ya Pak. Ya aduh Pak, nyuwun sewu loh Pak. Gitu kan. Bener-bener keren. Empati yang paling tinggi dari ya. Bener. Dan empati pun nggak harus kemudian kita menjadi super-super simpatik yang kemudian ada sedih. Nggak, ikut ketawa bareng gitu kan. Itu udah termasuk kita menjembatani menggunakan empati itu. Terus kemudian nih, saat ini kan eranya era digital, era media sosial. Masing-masing orang itu sebenarnya bisa belajar public speaking, bisa kemudian membangun personal brandingnya, bisa melalui live TikTok, jualan di TikTok itu kan juga merupakan public speaking ya, kemudian personal branding juga di situ. Nah, terkadang itu ada hal-hal kecil yang bisa membuat seseorang tersebut bisa jatuh. Ya, betul. Jadi kesalahan kecil itu yang bisa membuat kita terkadang bisa membuat jatuh, gitu kan. Nah, kalau boleh tahu ini bagaimana cara kita menghindari hal-hal tersebut supaya tidak terjadi pada diri kita. Gitu, dalam membangun personal branding tadi. Menghindari ketika terjadi hal kecil tanda kutip tadi itu ya. Benar. Sebenarnya kita tidak bisa dihindari ya. Karena ya istilahnya bad luck will happen anytime. Betul, apapun itu. Kita berbicara di depan umum, kita memandu sebuah acara, kita gelagapan, itu kan salah satu bentuk mungkin bad luck gitu ya. Dan kita tidak bisa menghindari. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita get up from that. Bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu, dari kalau kita mengatakannya itu, keriuhan kita pada waktu itu, keriuhannya kita. Karena gini, kebanyakan orang itu tidak mengerti bagaimana cara dia ketika harus bangkit. Orang, istilahnya gini, kalau saya dan teman-teman lain yang berpengalaman sebagai MC juga, ada MC tukang improv dan juga MC script. Nah, ketika MC tukang improve, nggak ada skrip, dia bisa improve kemana-mana. Benar. MC skripnya salah atau ditambahin, dia panik. Diem. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan menjadi orang yang saklek, tapi jadilah MC yang benar-benar bisa improve. Ketika dia bisa improve, dia benar-benar bisa bangkit. Mungkin ketika pada waktu dia salah penyebutan nama, kemudian dibilang, bukan itu gelarnya Pak Wamen, gitu ya. Langsung, aduh, tingkat-tingkatnya menteri lagi gitu kan. Yaudah. Baik, mohon maaf Bapak, kami revisi. Nah, itu improve-nya tadi ya? Betul, tenang, tetap tenang. Tarik nafas, tenang, dan kemudian baca. Udah, meskipun kita rasanya pasti udah mati kayak, aduh hancur banget ini rasanya, pengen segera pulang, mau gimana, tapi life has to be goes on ya, gitu ya. Kita harus tetap jalan terus, ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan kita ulangin lagi. Baik, kami mohon maaf Bapak. Gitu. Maksudnya dalam hati juga kayak deketan banget, aduh ini gimana nih, aduh gimana, tapi nggak apa-apa, pulang aja pelan-pelan. Gitu. Jadi kesalahan tuh pasti dan tidak bisa kita hindari. Namun bagaimana cara kita bangkit lagi dari kesalahan tersebut gitu ya? Karena semua soal belajar. Benar. Semua soal belajar. Bener. Itu udah paling bener banget. Pokoknya apapun itu kita tetap belajar. Mau kita merasa, nah penyakitnya kayak tadi itu, kita udah merasa bisa kayak kita ngeliat, oh ini acara besok, alah cuma MC ini doang. Beneran. Nyepelein gitu ya? Nyepelein. Karena kita udah merasa bisa dan nggak usah belajar. Itu penyakit terbesar. Jangan. Meskipun kita bisa, kita pede, tapi anggaplah ketika kita mendapatkan tantangan itu, bicara di depan umum, ya udah, it's a part of learning, new learning. Meskipun mungkin yang di learning cuma dikit aja. Gitu. Mas Marvin, ini pertanyaan terakhir. Mungkin Mas Marvin ada pesan untuk Sobat Jatimers yang saat ini sedang memulai belajar public speaking dan juga personal branding, saya persilakan. Kalau soal personal branding itu gini sih. Personal branding itu memang lebih kepada bagaimana kita memposisikan diri kita di depan umum ataupun juga media sosial. Kita bicara sosial media, orang sekarang bilang kalau Instagram atau misalkan TikTok adalah CV kita secara digital. Gitu, nggak apa-apa. Mulai aja dari sekarang kalau memang teman-teman ingin serius untuk mempersonakan diri lebih serius, mempersonal brandingkan lebih serius di dalam sosial media, silakan aja monggo untuk sekarang perbaiki
untuk segi postingan sosial medianya, satu. Dan kedua, jika ingin belajar soal public speaking, teman-teman ketahui dulu apa kebutuhan utamanya yang ingin dicapai. Misalkan ingin sebagai seorang yang berbicara heart to heart, one-on-one atau interpersonal, atau sebagai host seperti Mas Haji ini, ngomong depan orang ataupun juga podcast, silakan untuk belajar di sana. Ataupun juga ketiga, jika ingin memang sebagai seorang yang benar-benar motivator atau sebagai seorang speaker, bisa belajar di sana satu persatu. Ketahui apa kebutuhannya. Baru kemudian saat ini teman-teman semua Sobat Jatimers juga sudah ini ya, diberkati saat ini dengan akses internet yang luar biasa. Channel-channel belajar public speaking juga sudah banyak di YouTube, semua bisa diakses satu persatu. Dan gunakanlah teman terdekatmu, sahabatmu untuk mengevaluasimu. Jangan pernah tertutup dengan yang namanya adalah kritik konstruktif di sana. Dan ketika ada yang masuk kritik-kritik yang mungkin nggak jelas, nggak apa-apa, terima aja, buang lagi, belajar lagi, gitu. Oke, Mas Marvin, terima kasih banyak. Terima kasih Sudah meluangkan waktunya hadir di Bang Jatim Podcast. Terima kasih. Di tengah kesibukan yang luar biasa, saya yakin. Nggak juga sih. Jangan gitu lah, pura-pura iya gitu loh. Oh iya, siap. Sibuk banget, aduh pusing. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima Salam kasih. untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses selalu juga. Terima kasih. Terima Amin. kasih. Oke, Sobat Jatimers, demikian tadi obrolan kita bersama Marvin Sulistyo, seorang jurnalis dan juga news anchor mengenai dunia public speaking dan juga dunia personal branding. Semoga Sobat Jatimers bisa mengambil manfaat dari podcast kita kali ini. Tak bosan, saya mengingatkan Sobat Jatimers untuk selalu waspada terhadap akun-akun yang mengatasnamakan Bang Jatim, serta mengarahkan Sobat Jatimers pada link-link tertentu. Karena sudah dipastikan itu adalah penipuan, bahkan bisa jadi itu merupakan tindakan phishing. Kalau Sobat Jatimers masih ragu, silahkan menghubungi info Bang Jatim di 14044 atau jangan sungkan juga, silahkan chat di WhatsApp Prita, atau Sobat Jatimers juga bisa berkunjung ke cabang Bang Jatim terdekat. Dan juga tak lupa saya mengingatkan Sobat Jatimers untuk subscribe akun channel YouTube Bang Jatim, kemudian jangan lupa like, berikan komentar positifnya, dan silahkan share ke teman ataupun kerabat Sobat Jatimers semua. Sampai jumpa di Bang Jatim Podcast edisi selanjutnya, dan kita tutup dengan Salam Jatimers!